Oke teman-teman, welcome back to my channel Student Terpelajar. Jadi dalam video kali ini saya akan memberitahukan pengalaman saya bagaimana caranya biar cepat diterima di Google AdSense gitu ya. Jadi ini blog saya, dan ini tampilan blognya seperti ini. Di sini udah ada Google AdSense ya. Sini udah diterima. Ini sebagai bukti bahwa cara yang saya buat dan cara yang saya pelajari itu berhasil gitulah ya. Kemudian ini Google AdSense saya, penghasilan Google AdSense saya ya walaupun sedikit tapi puji Tuhan lah, bisalah dapat segini dalam 1 bulan gitu ya. Bisa dapat 1.800.000 gitu lah ya. Udah bagus lah ini. Kemudian kita akan bahas cara pertama, yaitu hal yang pertama kalian lakukan yaitu membeli domain. Pasti ini membelikan domain. Karena apa? Pengalaman saya menggunakan Blogspot di waktu postingan saya udah 100-an, saya mendaftar Google AdSense itu yang betul-betul nggak diterima sama sekali gitu. Di situ saya mendaftar, di situ saya ditolak gitu lah kan. Jadi langsung nggak ada waktu nunggu gitu, langsung ditolak gitu kan. Dulu pun saya menggunakan template yang gratisan gitu. Terus hal kedua yang perlu kalian perhatikan biar cepat diterima AdSense yaitu template ya. Template kalian itu harus responsif, SEO dan friendly gitu ya. Tampilannya pun harus bagus, rapi, dan juga struktur kodenya itu memang sangat mempengaruhi gitu ya. Jadi saya beli template ini di Masugeng gini. Ini recommended banget buat kalian yang pemula gitu ya. Yang buat kalian yang nggak ngerti ngatur template, yang nggak ngerti codingan gitu, atau yang mau bagus gitulah, templatenya ini memang harus dari Masugeng ini, karena ini yang betul-betul udah saya buktikan dan saya pakai itu memang sangat memuaskan gitu. Dan di sini ada kelebihan dan keunggulannya, memang betul kelebihan dan keunggulannya ini semuanya memang ada di blog itu gitu. Nggak ada ini kayak nggak iklan gini lah, tapi memang betul-betul dari blog itu ada semua kelebihan dan keunggulan ini gitu. Terus Masugeng ini juga memang update selalu. Jadi update-nya itu gratis gitu ya. Di update blog kita gitu. Oke. Kemudian masih di template blog nih. Di template blog kalian harus pasang yang namanya ini ya. Pasang namanya about, disclaimer, privacy policy, contact, sama term of service atau TOS gitu ya. Kalian bisa mendapatkan ini di generator gitu ya, generator online about atau generator online disclaimer gitu, biar otomatis membuat about kalian sendiri, blog kalian sendiri gitu. Jadi kalian gak usah capek-capek nulis atau ngetik gitu ya, itu memang udah terpercaya gitulah ya. TOS ini juga bisa TOS online generator kayak gitu aja buat kayak gitu ya. Terus ini harus lengkap. Kemudian menu-menunya ini memang harus kalian penuhi gitu. Karena di Google AdSense itu ada dikatakan bahwa buat pelanggan kalian itu bisa menjelajahi blog kalian itu dengan mudah, kayak gitu dibilang. Jadi kalian harus memang buat menu serta labelnya ini. Jadi di saat pengunjung kalian mau mengunjungi langsung ke satu topik gitu, misalnya topik program nih atau topik Microsoft, saya mau belajar Word gitu kan. Jadi dia langsung ke tabel Word aja gitu, label Word aja. Jadi di saat di label Word dia udah bisa mencari apa yang dia inginkan gitu. Pokoknya makin mudah pelanggan atau pengunjung di blog kita, semakin mudah juga kita mendapatkan Google AdSense gitu ya. Setelah dari tampilan blog ini, kita pergi ke yang namanya postingan gitu. Di postingan ini isi dulu. Kalian harus membuat judul ya, judulnya harus sesuai dengan isi gitu. Kemudian kalian lengkapi dengan gambar ini sebagai hiasan atau biar nggak bosan pembaca gitulah. Karena Google juga baca sampai ke dalam-dalam postingan kalian gitu. Terus kalian perkenalkan atau kalian rapikan semua tulisan kalian sesuai dengan isi postingan kalian gitu ya. Kalian gunakan tools ini dengan sebaik mungkin. Kalian gunakan semuanya. Kalian gunakan jenis fontnya ini. Terus normal sama ukuran apa ini. Terus kalian buat juga judulnya gitu kan. Kemudian kalian isi juga label-label di sini dan lokasi share description ya. Jadi isi postingan sangat mempengaruhi juga gitu ya. Semakin bagus isi postingan kalian, maka Google AdSense juga semakin tertarik menerima kalian kayak gitulah. Dan selanjutnya yang keempat ini cara yang keempat saya ya.
di saat kalian mau mendaftar Google AdSense ya kan, saat kalian mau pengajuan gitulah, usahakan kalian posting satu hari kayak 3 artikel gitulah, 3 artikel, pokoknya satu per hari gitulah, per hari 3 kayak gitu. Jangan kalian posting sekarang, 1 minggu kemudian kalian nggak posting kayak gitu. Itu sangat anti sama Google gitu ya, sangat anti sama Google. Kemudian kalian usahakan kalau posting itu sesuai frekuensinya gitu. Misalnya satu hari 3 ya, besok 3, sampai kemudian hari 3, atau bisa sampai diterima Google AdSense kalian cuma 3 aja kayak gitulah. Intinya kalian nggak pernah absen gitulah, kalian selalu ngisi postingan kalian dengan teratur gitu ya kan. Kemudian kurasa cuma 4 cara ini aja sih yang saya buat gitu ya kan, 4 cara ini yang saya buat, dan puji Tuhan lah berhasil sih. Berhasil sesuai judul, 1 malam diterima AdSense itu di saat saya mengganti template blog ini. Saat saya ganti template blog ini ya, di saat udah ada domain dan saya ganti template blog ini, saya beli dari Mas Sugeng. 1 hari itu saya di malam hari saya daftar Google AdSense, saya udah langsung diterima besoknya gitu. Itu sangat menunjukkan sekali sih. Yang berpikir gitu kan, kok nggak dari dulu saya ganti template kan kayak gitu kan. Nah jadi di saat saya ganti template ini, terus saya berpikir langsung daftar Google AdSense, sudah puji Tuhan langsung diterima sih besoknya gitu. Jadi saya sangat rekomendasikan sekali Mas Sugeng ini untuk bagi kita blogger-blogger ini ya, blogger pemula. Oke. Terus saya beli domainnya ya, beli domainnya di Rumah Web. Oke. Saya beli di Rumah Web. Saya langsung beli 3 tahun gitu ya, 3 tahun sekitar 450 gitulah, atau 500-an gitu lah sama pajaknya waktu itu ya, sama pajaknya. Jadi 500 3 tahun gitu. Nah jadi kayak gitulah kayaknya tutorial dari saya. Semoga kalian yang mengharapkan blog kalian juga bisa diterima di Google AdSense ini ya, dan juga usaha kalian nggak bakal mengkhianati hasil sih ya. Jadi saya ini belajar otodidak sendiri, sama juga kayak kalian searching gitu, searching bagaimana caranya. Rupanya ada yang abal-abal gitu kan, diikuti rupanya malah melanggar gitu kan. Jadi usaha itu perlu juga sih gitulah. Jadi 4 cara itu sih, yang ada domain, terus template, kemudian isi postingan, dan frekuensi postingan kalian gitu ya, sangat mempengaruhi juga gitu kan. Kemudian usahakan kalau kalian udah diterima Google AdSense nanti, jangan kalian share di media sosial gitulah, karena Google AdSense ini lebih suka sama postingan yang asli bisa dicari di Google gitu. Jadi itu udah masuk ke SEO ya, itu nggak kita bahas lagi kayak gitu. Jadi kalian bahas setelah udah dapat Google AdSense lagi lah kayak gitulah. Jadi kalian bisa berusaha dulu untuk mendapatkan Google AdSense ini ya. Apalagi di tahun 2020 ini, semakin tahun semakin ketat gitu, semakin ketat peraturan dari Google AdSense, karena udah semakin banyak orang yang ngerti gitu, udah semakin banyak orang yang menggunakan Google AdSense. Jadi bagi kalian yang berpikir nih, kalian posting nih, misalnya kalian posting di saat pengajuan nih dan view kalian sedikit, nggak masalah itu nggak sama sekali nggak masalah gitu ya, sama sekali itu nggak mempengaruhi. Intinya kalau bagus isinya dan postingan kalian bagus, frekuensinya, jumlahnya gitu, itu Google AdSense suka gitu. Pencarian robot dari Google itu suka gitu kan, suka lihat blog kita, karena blog kita itu blog yang disiplin kayak gitulah ceritanya. Kita orang yang disiplin gitu kan, disiplin waktu dan disiplin juga disiplin tempat gitulah. Jadi kalau view itu nggak mempengaruhi sekali sih, di ini nih view saya aja sedikit juga, tapi ya puji Tuhan lagi itu lah bisa diterima. Bahkan ada yang 0 nih, bayangkan ada yang 0 ini kan, tapi masih diterima juga ya kan. Dan itulah pengalaman saya. Judul memang 1 malam ya, memang betul diterima 1 malam, tapi setelah saya mengganti template ini ya. Jadi itulah pengalaman saya. Jadi sih kurasa yang paling inti pokok dari sini template ya, template. Karena di blogger ini ada yang beli template tapi dia udah diterima gitu menggunakan Blogspot gitu ya. Contohnya kayak gini ya, saya lihat dulu testimoninya.
ada saya lihat Blogspot dia diterima, yang artinya berarti template apa ini nih, ini dari sini saya suka cepat diterima AdSense, terima kasih untuk Mas Sugeng. Jadi di sini juga nih dia diterima di Google AdSense padahal dia masih mengurang Blogspot nih, yang artinya template dari Mas Sugeng ini betul-betul mantap gitu loh. Jadi waktu pun berarti domain itu bukan hal pokok gitu lah ya, bukan hal pokok, yang intinya kerapian dari template kita gitu, kerapian dari postingan. Jadi semakin bagus kualitas template itu, maka postingan kita pun semakin bagus gitu dilihat, semakin segar gitu lah. Ini contohnya nih, dia udah diterima di Google AdSense padahal dia masih menggunakan Blogspot gratisan gitu ya. Padahal rekomendasi saya kalian harus beli domain gitu ya kan. Tapi ini nasib-nasiban juga sih, kalian harus menentukan nasib kalian juga kan gitu. Kalau nasib kalian bagus ya puji Tuhan lah kan, masih menggunakan Blogspot gratisan dan dapat uang lagi kan gitu. Ini ya, ini salah satu contoh ya, dia menggunakan template Mas Sugeng dan masih menggunakan Blogspot tapi dia udah diterima di Google AdSense gitu. Ya mungkin nasib dia bagus lah gitu ya. Oke lah, jadi sampai di sini aja lah dulu tutorial kita. Sampai di sini dulu pengalaman saya bagaimana cara cepat gitu lah ya, cara cepat. Memang sih cara cepat karena satu malam itu memang betul-betul buat saya kaget gitu. Di saat saya ditolak di situ, di saat saya mendaftar di situ ditolak, kemudian dibalas lagi dengan di saat saya mendaftar di situ diterima gitu. Itu yang betul-betul saya kaget karena template Mas Sugeng ini gitu ya. Oke, jadi seperti itulah pengalaman saya. Usahakanlah yang 4 itu terpenuhi gitu kan, biar makin bagus juga SEO kalian. Itu juga mempengaruhi SEO dari blog kalian gitu ya. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton ya. Jangan lupa share dan subscribe ya. Kalau berguna aja sih. Kalau nggak berguna nggak apa-apa. Oke, thanks.